Loh? Hah? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Sejarah Peradilan Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum kelas HKI 3D dengan dosen pengampu Bapak Mufti Al-Anam MHI. Sebenarnya saya tidak sendiri di sini. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 3 orang. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Putra dengan NIM 12610221313 dari HKI 3D. dan yang kedua ada Perkenalkan, nama saya Nasa Aurora Fajrin dengan NIM 12610221219. Terima kasih. dan saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Alfiah Intan Wulandari dengan NIM 12610221112. Simak materi dari kami dengan seksama ya, teman-teman. Pengertian peradilan Islam. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan, sedangkan pengadilan memiliki arti yang banyak, yaitu dewan atau majelis yang mengadili perkara, mahkamah perkara. Persamaan dan perbedaan antara qadha dan fatwa. Persamaan antara fatwa dan qadha antara lain sama-sama bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah serta sumber-sumber hukum Islam penunjang lainnya. Perbedaannya: 1. Bersifat mengikat, maksudnya orang-orang yang telah ditetapkan hukumnya oleh qadhi wajib menjalankannya. 2. Perbedaan mendasar fatwa, qanun dan qadha adalah bahwa fatwa tidak memiliki kekuatan hukum, sedangkan qanun dan qadha memiliki kekuatan hukum sehingga ada sanksi hukum yang didapat jika melanggarnya. Urgensi peradilan bagi kehidupan manusia. Lembaga peradilan di Indonesia saat ini berada pada kondisi yang tidak memuaskan. Bahkan ruang persidangan saat ini tidak lagi steril, namun sangat terbuka bagi tindakan-tindakan ketidakjujuran, kong kali kong, kebohongan atau perilaku menyimpang dan terutama korupsi. Istilah peradilan diambil dari kata qadha yang secara bahasa berarti menetapkan sesuatu dan menghukuminya. Sedangkan kata qadha menurut istilah adalah memutuskan perselisihan yang terjadi pada dua orang yang berselisih atau lebih dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dasar hukum peradilan Islam yang pertama ada di Al-Qur'an. Quran surat ayat 26. Yang kedua, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 42. Yang ketiga, Quran Surat An-Nisa ayat 48. Dan yang keempat, Quran Surat Al-Baqarah ayat 184. Dasar hukum yang kedua yaitu sunnah, salah satunya hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Unsur-unsur dalam peradilan Islam yang pertama yaitu hakim, yang kedua yaitu hukuman, yang ketiga al-mahkum atau hak, yang keempat al-mahkum alaih adalah orang yang dikenai putusan untuk diambil haknya, baik ia tergugat atau penggugat. Yang kelima ada al-mahkum lahu, yaitu orang yang menggugat suatu hak. Selanjutnya yaitu alat bukti, dan yang terakhir perkataan atau perbuatan yang menunjuk kepada hukum atau putusan. Adapun syarat menjadi hakim antara lain, menurut Imam Al-Mawardi, syarat menjadi hakim yaitu laki-laki, berakal, merdeka, Islam, adil, selamat pendengaran dan penglihatan, dan mempunyai pengetahuan tentang hukum-hukum syariat. Hakim dalam peradilan Islam juga bisa diberhentikan jika dalam kondisi yaitu gila, sakit yang menyebabkan cacat sehingga ia tidak mampu lagi bergerak dan menghalanginya untuk menjatuhkan putusan, mengingkari jabatan hakim, fasik. Peradilan Islam pada zaman Rasulullah. Awal peradilan di zaman Rasulullah di mana kekuasaan masih dipegang Rasulullah sendiri.
yang melaksanakan fungsi sebagai hakim atas berbagai macam persoalan. Ketika Islam telah melebar, Rasulullah mulai mengangkat para sahabatnya untuk membantu ia dalam menjalankan peradilan di berbagai tempat. Nabi membenarkan para hakim menggunakan qiyas untuk memutuskan perkara-perkara sengketa karena hukum-hukum Al-Quran yang telah turun hanya mengenai beberapa kejadian saja. Sementara yang menjadi alat bukti pada lembaga peradilan pada zaman Rasulullah SAW terdiri dari bayinah, sumpah, bukti tertulis, firasat, qur'ah atau undian. Pengertian menurut bahasa ijtihad berarti mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan giat. Ruang lingkup ijtihad, permasalahan dan ketentuan hukumnya berdasarkan dalil zani yaitu nas berupa hadis ahad. Permasalahan yang belum ada ketentuan hukumnya sama sekali. Syarat-syarat mujtahid diantaranya balik, berakal sehat, memahami masalah, beriman, paham Al-Quran dan hadis dan lain-lain. Sumber untuk berijtihad, nas Al-Quran, hadis mutawatir, hadis ahad, sunnah af'aliyah, sunnah takririyah, fatwa sahabat, menggunakan qiyas. Ifta, pengertian secara etimologi adalah al-ibanah, yaitu memberikan penjelasan kepada orang lain. Secara terminologi adalah, adapun pengertian ifta secara terminologi memberikan keterangan hukum Allah SWT berdasarkan dalil syar'i. Lembaga tahkim. Tahkim menurut bahasa ialah menyerahkan, sedangkan menurut istilah dua orang atau lebih mentahkimkan kepada seorang untuk diselesaikan sengketanya dan diterapkan hukum syara atas sengketa mereka itu. Kedudukan tahkim. Kedudukan tahkim adalah lebih rendah dari kedudukan peradilan karena hakim berhak memeriksa saling gugat yang tidak dapat dilakukan oleh seorang muhakam. Lembaga hizbah. Pengertian hizbah adalah sebuah institusi keagamaan di bawah kendali pemerintahan yang mengawasi masyarakat agar menjalani kewajibannya dengan baik. Ketika masyarakat memulai untuk mengajukannya dan melarang masyarakat melakukan hal-hal yang salah saat masyarakat mulai terbiasa dengan kesalahan itu. Tugas mustahib dalam menjalankan fungsi al-hizbah. Pengawasan terhadap kecukupan barang dan jasa di pasar, pengawasan terhadap industri, pengawasan atas jasa, perencanaan dan pengawasan kota dan pasar, pengawasan terhadap keseluruhan pasar. Wilayah al-mazhalim. Pengertian, wilayah al-mazhalim merupakan suatu kekuasaan peradilan yang lebih tinggi dari wilayah al-qadha dan wilayah al-hisab. Sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.